Selamat pagi bapak-bapak dan mama-mama dong. Semua semangat dong. Aduh, minta maaf saya terlambat datang di sini. Biar lebih enak tuh kayaknya saya duduk sako. Jangan sampai ada yang terlambat, mungkin saya cek kehadiran ini. Saya punya murid-murid dong di sini. Jangan sampai ada yang masih masak atau bercuci di rumah kah? Suhadir semua. Suhadir semua. Oh baik, terima kasih ya. Baik bapak-bapak, sebelum kita memulai dengan kita kegiatan tuh, kita berdoa dulu ya. Mungkin ibu yang berkacamata bisa memimpin kita doa untuk mengawali kita kegiatan. Sama. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa karena kita bisa berkumpul di sini ini bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang tuntun. Nah, apalagi dari sebelah kali sana, banjir tadi kok kabar dong. Tadi baik sudah. Ingat kalau berdoa jangan ingat nasi di rumah, jangan ingat Sabtu belum kasih makan Baik sudah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa sudah menuntun kami semua sehingga kami sudah ada di tempat untuk kami belajar. Bapa di surga, beri roh hikmat akal budi kepada Ibu Tutor supaya Ibu Tutor dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semua masih semangat kok? Semangat? Oke, terima kasih. Baik bapak-bapak dan mama-mama, ini hari kita belajar tentang, kita punya tema ini hari itu tentang lingkungan. Jadi subtemanya itu ini kebersihan lingkungan. Mungkin ada bawa gambar-gambar. Kita print, jadi kita pakai laptop saya yang saya harap bapak dan mama dong bisa memahami dengan kita punya situasi. Ini mungkin bapak dan mama bisa dapat lihat ini gambar kan? Terlalu jauh mama. Terlalu jauh. Aduh, mama sudah pakai kacamata juga. Soalnya lihat. Mungkin bisa lebih dekat ke sini. Dapat lihat. Sudah dapat lihat kok. Ini ada gambar apa yang ada di sini nih? Mungkin Ada rumah. Ada rumah. Ada jalan. Oke, baik. Ini tahu lagi sampai bapak-bapak dalam rumah. Ini rumah masa depan toh maksudnya. Nah, kalau lingkungan begini ini bersih kosong deh bapak. Baik, Nah, kalau yang begini nih ada gambar apa saya? Gambar nih lihat ke musik terlalu bagaimana kak? Ada Udah dong. Itu tikus banyak. pasar 5. Ini sampah, ini kayaknya mungkin bapak-bapak yang pernah ke pasar atau di tempat-tempat yang itu tuh begini ini ada banyak sampah. Jadi kebetulan kita punya tema pembelajaran ini hari itu tentang lingkungan. Jadi kalau seandainya ada banyak kotoran sampah seperti begini pasti kita rasa nyaman kok tidak bapak-bapak kalau ke sana atau mama-mama ke pasar. Kalau di rumah ada sampah begini nyaman kok sonde. Nyaman ibu. Ini seperti kita punya nih di sini nih ada kotoran banyak. Ini banyak sampah di sini. Mungkin ada apa di sini? Plastik. Nah, kita bicara tentang sampah. Ini dari tadi saya dapat lihat kita lingkungan ini kayak terlalu kotor. Mungkin sebelum itu kita bisa bersihkan, angkat-angkat kotoran ini dulu kan, bapak-bapak dan ibu-ibu dong. Kita kumpul di satu tempat biar rapi, biar bersih toh. Ini kita untuk timbang beli Silvina. Nah itu sekarang bisa timbang, bisa daur ulang juga. Baik tadi yang ini sampah-sampah tuh mungkin
mungkin bapak dan mama dong ada dapat ini sampah-sampah semua tuh, mungkin mama dapat berapa sampah yang mama pungut tuh, ada berapa jumlah sampah yang mama dapat tuh. Tadi beta pilih gelas aqua 3 beta punya mama. Mana coba angkat aqua tuh ke sini dulu. Beta punya kali 3 mama. Ada 3. Terus kalau bapak dapat berapa aqua-nya, ada sampah berapa yang bapak pungut tadi? Ada beda dapat setengah karung sama. Mungkin ada berapa tuh, ada berapa, 1, 2. Oh di sini ada, saya dapat 4. Coba bapak ke sini kok kita bisa ini toh. Coba ke sana kau hitung. Ibu lihat ya, saya hitung. Ada 3, ada berapa? Ada 5. Coba bapak hitung. 2, 3, 4. Oh ada 5 ini. Tadi bilang masuk baca. Terus mama punya ada berapa? Beta punya 3 mama. Coba mama hitung. 1, 2, 3 mama. Ada 3. Coba kita hitung sama-sama ya. Kalau ini 3 aqua ditambah dengan 5 aqua, ini dapat berapa semua? Coba hitung satu-satu ya. Ini kita sama-sama ya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasil semua tuh berapa ini aqua semua? 8 weh, saya punya anak-anak sekitar semua, bapak mama sekitar berhitung ya. Pasti di rumah juga pasti pintar berhitung uang. Jadi bapak mama semua, tugas kebersihan itu adalah tugas kita bersama untuk menjaga kita lingkungan terus tetap bersih. Jadi kebersihan itu bukan di gini tempat kita ini belajar tapi di rumah atau di pasar di mana kalau habis makan atau apa yang bekas-bekas dari sampah plastik atau apa tuh diisi di saku. Terus kalau jalan-jalan ketemu tempat sampah umum tuh, nah bapak dan mama buang di situ supaya kita bisa menjaga kita punya lingkungan. Baik, ini bapak dengan mama dong bisa perhatikan ini gambar. Ini gambar apa yang ada di sini nih? Kerja bakti. Kerja bakti kok. Orang pilih-pilih kotoran kok mama. Ya seperti begitu ya. Banyak orang jadi. Itu kerja bakti dari Pak Pegawai dan Ibu Pegawai dan itu. Nah, pakai seragam. Nah, Pak Pegawai dong saya bisa untuk mungkin punya inisiatif untuk bersihkan, dan kita bapak mama juga harus menjaga kebersihan. Jadi di kita lingkungan tuh kalau dapat lihat barang kotor, mulai kita rame-rame supaya jaga kebersihan, bersihkan supaya kita punya lingkungan tuh tetap aman bersih, supaya jangan ada banjir setiap tahun. Kalau di sini ini biasa banjir kosong deh. Banjir. Nah, itu karena apa? Akibat dari sampah-sampah dong toh. Baru kena seroja jadi. Wih, karena seroja ya. Berarti jangan jaga ini apa, harus jaga kebersihan. Iya. Nah ini sampah-sampah yang tadi bapak mama dan pungut tuh ternyata ada bisa bermanfaat juga untuk kita. Ini Mama Elizabeth ini kayaknya punya pengalaman, biasa saya sering dapat lihat dia biasa rangkai-rangkai bunga di rumah. Jadi mungkin Mama bisa menceritakan ini apa, mungkin bisa manfaatkan sampah plastik ini bisa buat apa sama. Mungkin Mama bisa cerita untuk kita semua ya, biar bisa menambah pengalaman untuk kita. Bisa. Baik, terima kasih Bapak Mama. Tadi kita sudah pungut atau bersihkan atau kumpul botol aqua. Jadi botol aqua ini punya fungsi. Fungsinya kita bisa buat pot bunga, bisa gunakan untuk minum air kalau memang kita pi kebun tidak bawa mug atau gelas. Dan juga di sini kita bisa buat bunga. Jadi gelas aqua ini ibu-ibu dan bapak-bapak kalau bisa lihat di jalan bisa angkat bawa ke rumah supaya gunakan aqua gelas ini. Karena di sini bisa buat pot bunga dan juga kita tidak usah belanja tempat pensil untuk anak-anak.
di toko. Kita bisa gunakan ini. Bisa gunakan ini untuk simpan ballpoint atau pensil. Dan kalau untuk bunga itu kita harus gunting duluan bagian atas. Itu kita bisa lakukan untuk buat pot bunga yang ini bagian mulut ini. Sedangkan yang bagian badan ini kita bisa gunakan untuk bunga. Kita potong sesuai dengan motif yang ada. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, bunga itu kalau kita buat dari bahan yang sederhana ini, kita bisa dapat uang asal dari keterampilan kita saja. Tapi kalau mama jual tuh dapat harga berapa? Kalau kita buat aqua satu ini, kita bisa buat satu rangkai bunga. Itu kita bisa jual untuk ke tetangga atau keluarga atau yang pembeli. Itu satu rangkai itu bisa dapat 1.000. Kita biar buat jual kasih murah-murah saja, ya. Jadi 1.000. Kalau jumlahnya 5, berarti kita dapat 5.000. Ya. Jadi ini salah satu contoh yang baik buat kita dapat uang. Kalau kita kumpul banyak, berarti 10 jadinya 10.000. 5.000 tambah 5.000 jadinya 10.000. Mungkin dari saya hanya itu saja, Ibu. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk mama. Oke, terima kasih ya Mama. Berarti dari kita lihat ini ada gambar nih. Ternyata ada ini pot bunga nih dari bekas aqua botol. Ini botol apa? Botol aqua, botol apa nih? Botol sunrise. Oh iya, betul. Jadi sampah plastik yang kita pakai sehari-hari itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk buat pot bunga. Terus di sini nih apa ini yang bentuk seperti batik kok apa ini, ada hewan apa nih? Kayaknya Mama bisa dapat lihat tuh, bisa mengerti. Mama mungkin bisa perhatikan ini ada apa? Itu celengan. Ada lubang di atas ini. Oh iya, baik. Jadi ini celengan. Jadi Mama, ternyata sampah-sampah yang kita buat tuh kita bisa buat celengan juga. Jadi jangan karena kita sudah habis pakai sesuatu kita buang begitu saja. Nanti yang ada tuh banyak kejadian, maksudnya banyak masalah yang timbul, bisa jadi banjir, terus mungkin ada pencemaran air atau apa. Jadi kita bisa manfaatkan untuk buat celengan, buat pot bunga. Terus kalau kita jual tuh bisa dapat ini uang tuh. Kayak tadi Mama Elizabeth bilang kalau satu rangkai itu 1.000, kalau 10 rangkai itu 10.000. Itu Mama lu bisa pakai beli sayur ke apa, kan bisa bermanfaat toh Mama. Iya. Jadi bukan hanya kita pakai habis buang begitu saja. Jadi pulang dari sini tuh Mama dan Bapak tuh harus mulai menjaga kebersihan. Jadi kebersihan yang kita dapat dari hari ini bukan hanya di tempat ini saja, tapi Mama dan Bapak dong sampai di rumah juga harus menjaga kebersihan. Harus tanggung jawab ya Ma? Iya. Baik, mungkin kegiatan kita sampai di sini saja. Nah, pesan saya untuk teman-teman, untuk bapak-bapak dan mama dong semua, jagalah kebersihan lingkungan kita. Terus maksudnya kebersihan yang kita dapat hari ini jangan berhenti di sini tapi akan seterusnya sudah. Terus ini mungkin ada PR atau tugas untuk kita. Jadi minggu depan bapak dan mama dong datang wajib membawa satu ini apa? Ini ada kerajinan tangan semacam bunga atau apa yang maksudnya bisa dimanfaatkan dari botol bekas ini. Itu PR tugas untuk bapak dan mama semua. Baik, untuk ini kegiatan selesai. Mungkin kita sepakat minggu depan kita mau bertemu di hari apa. Soalnya takut yang sampai ini kan musim tanam toh, takutnya bapak dan mama yang tidak kebun atau rumput. Kita selalu ada di sini lagi. Mungkin sepakat ya teman-teman hari apa? Sore-sore sama. Kalau hari Rabu kita beribadat Mama. Berarti hari
Jumat kok hari Sabtu. Sabtu. Baik, kita sepakat hari Sabtu ya. Jadi catatan bahwa kerajinan tangan masing-masing itu tugas untuk Bapak dan Mama dong. Iya. Baik, mungkin kegiatan kita selesai pada hari ini. Mungkin Mama yang berkacamata bisa membawa kita dalam doa untuk doa penutup. Berdiri, Biar kita duduk Pak. Soalnya saya tahu Bapak dan Mama dong kalau berdiri. Baik, ya. Itu kapan Ibu Tutor bilang, ini kalau kita malu mengakui Tuhan, Tuhan yang malu akui kita. Jadi biar kita dapat tinggal berdoa ulang-ulang, kenapa apa supaya apa? Dokter akui beta toh. Nah, oke baik, sudah berdoa ya kawan-kawan. Bapak di surga, terima kasih. Kita sudah dengar pelajaran banyak dari Ibu Tutor. Semoga apa yang Ibu Tutor ajar, kami bisa praktek dalam kehidupan Tuhan. Tuhan tuntun ketong di jalan, karena kita ada yang menyeberang kali, ada juga yang berkendaraan. Tuhan tuntun kami supaya kami sampai di tengah keluarga dengan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.